Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kejayaan Islam terjadi antara tahun 650 sampai tahun 1250 dengan ditandai oleh berkembangnya kebudayaan Islam dengan pesat dan mempengaruhi sebagian besar dari dunia. Pada masa tersebut, peradaban Islam telah membuat kemajuan pesat dalam banyak bidang ilmu pengetahuan, di antaranya termasuk matematika, kedokteran, astronomi, kimia, dan fisika. Bagaimana perkembangan ilmu matematika di masa kejayaan Islam? Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam memberikan kontribusi besar dalam perkembangan matematika di dunia. Banyak ilmuwan Muslim yang tidak hanya meneruskan ilmu dari peradaban Yunani, Romawi, dan India, tetapi juga mengembangkan konsep-konsep baru yang menjadi dasar ilmu matematika modern. Tokoh besar ilmuwan Islam yang populer di zaman kejayaan Islam pertama, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi adalah salah satu bapak ilmu matematika. Kata Al-Jabr berasal dari judul bukunya Alkitab Al-Mutasar fi Sab Al-Jabr wa Mukabala yang menjadi cikal bakal ilmu Al-Jabr modern. Selain itu, kata algoritma juga berasal dari namanya. Al-Khwarizmi juga mengembangkan sistem angka desimal dan perhitungan dengan angka Arab yang sebenarnya berasal dari sistem India, tetapi disempurnakan oleh para ilmuwan Muslim dan disebarluaskan ke Eropa. Kedua, Omar Khayyam. Selain dikenal sebagai penyair, Omar Khayyam adalah ahli matematika yang berjasa dalam mengembangkan teori bilangan dan geometri, serta menyusun kalender yang sangat akurat. Ia juga berkontribusi dalam pemecahan persamaan kubik dengan pendekatan geometris. Ketiga, Al-Tusi. Nasir al-Din Al-Tusi memperkenalkan konsep trigonometri sebagai ilmu tersendiri, bukan hanya cabang dari astronomi atau geometri. Ia menyusun tabel-tabel sinus dan tangen, serta mengembangkan hukum-hukum trigonometri yang masih digunakan hingga kini. Kontribusi para ilmuwan Muslim ini membuktikan bahwa matematika dalam Islam bukan hanya alat bantu, tetapi bagian dari pencarian ilmu untuk memahami ciptaan Allah. Lalu bagaimana perkembangan ilmu kedokteran di masa kejayaan Islam? Masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menjadi titik awal perkembangan ilmu kedokteran Islam dengan diterjemahkannya literatur medis dari bahasa Yunani, Persia, dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab. Proses penerjemahan ini memungkinkan ilmu kedokteran Yunani, termasuk karya Galenus, untuk diakses dan dikembangkan oleh dokter-dokter Islam. Pada zaman keemasan Islam, muncul tokoh-tokoh kedokteran terkemuka seperti Al-Kindi, seorang filsuf, matematikawan, dan dokter yang memadukan filsafat Yunani dengan Islam. Al-Razi, seorang dokter yang sangat berpengaruh dengan karyanya. Al-Hawi, yang merupakan ensiklopedia kedokteran. Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf yang sangat terkenal dengan karyanya. Al-Hanun fi Al-Tib, yang menjadi buku rujukan penting dalam kedokteran hingga abad ke-19. Al-Zahrawi, seorang ahli bedah yang terkenal dengan karyanya, Kitab Al-Tasrif, yang berisi deskripsi prosedur bedah dan peralatan bedah yang masih digunakan hingga saat ini. Dunia Islam tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki rumah sakit yang dikelola oleh profesional, seperti Bimaristan di Baghdad. Rumah sakit tersebut tidak hanya menjadi tempat perawatan, tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian medis. Dokter-dokter Islam tidak hanya menerjemahkan dan mengintegrasikan pengetahuan, tetapi juga membuat penemuan baru dan mengembangkan metode pengobatan. Penemuan-penemuan ini termasuk dalam bidang bedah, farmasi, dan diagnosa penyakit. Buku-buku dan karya-karya dokter-dokter Islam masih menjadi rujukan penting bagi ilmuwan medis di seluruh dunia. Contoh kontribusi penting tokoh-tokoh Islam dalam dunia kedokteran. Al-Zahrawi, ia memelopori metode kauterisasi dan penjahitan, serta penemuan alat bedah seperti jarum suntik, forceps, gergaji tulang, dan gips. Ibnu Sina, ia dikenal karena analisisnya terhadap penyakit, termasuk penyakit demam, pneumonia, dan tifus. Ia juga membuat pengobatan baru untuk berbagai penyakit, termasuk obat-obatan yang terbuat dari ramuan herbal. Al-Razi, ia adalah orang pertama yang mendeskripsikan dan memberikan nama pada cacar air dan cacar batu, serta membuat pengobatan yang efektif untuk penyakit tersebut.
Dengan demikian, perkembangan ilmu kedokteran di masa peradaban Islam merupakan suatu yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kedokteran modern di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan perkembangan ilmu astronomi di masa kejayaan Islam? Ilmu astronomi memiliki peran penting dalam peradaban Islam, terutama selama masa kejayaan Islam. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Battani, Al-Farghani, dan Al-Biruni berkontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu astronomi, termasuk menciptakan tabel astronomi yang akurat dan teori pergerakan benda langit. Ilmu ini juga digunakan untuk perhitungan waktu dan arah kiblat dalam ibadah. Berikut adalah beberapa kontribusi penting ilmu astronomi dalam peradaban Islam. Pengembangan alat observasi. Para ilmuwan Muslim mengembangkan alat observasi yang canggih, seperti astrolab dan jam air, untuk melakukan observasi dan penelitian tentang gerak planet dan bintang. Tabel astronomi yang akurat. Al-Battani, misalnya, menciptakan tabel astronomi yang sangat akurat, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan oleh para ilmuwan Eropa selama abad pertengahan. Teori pergerakan benda langit. Al-Battani dan ilmuwan lainnya juga mengembangkan teori pergerakan benda langit yang digunakan untuk perhitungan waktu, termasuk perhitungan waktu solat dan arah kiblat. Ilmu astronomi dari dunia Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap astronomi di Eropa. Buku-buku karya para ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama di Toledo, Spanyol, dan disebarluaskan di seluruh benua Eropa. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan ilmu kimia di dalam peradaban Islam. Ilmu kimia memiliki peranan penting dalam peradaban Islam, khususnya selama masa keemasan Islam. Kontribusi para ilmuwan Muslim dalam ilmu kimia. Jabir bin Hayyan dianggap sebagai Bapak Kimia Arab dan pendiri farmasi modern. Ia dikenal dengan teori 4 unsur dan berbagai penemuannya dalam bidang kimia. Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi. Ia dikenal dengan kontribusinya dalam bidang kimia, termasuk dalam pembuatan baja, mencegah karat, dan penyamakan kulit. Abu Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Ia menulis kitab Rutbah Al-Hakim yang menjelaskan rumus dan tata cara pemurnian logam mulia. Banyak ilmuwan Muslim lainnya yang juga berperan dalam pengembangan ilmu kimia, seperti Al-Iraqi, Al-Majriti, dan Al-Jaldaki. Para ilmuwan Muslim menemukan berbagai zat kimia, seperti alkohol, asam sulfur, potasium, silver nitrate, dan banyak lagi. Mereka mengembangkan proses kimia seperti penyelingan, kristalisasi, kaunasi, dan sublimasi. Ilmu kimia digunakan dalam pembuatan baja, mengukir emas, mewarnai kain, penyamakan kulit, dan analisis zat kimia. Perkembangan ilmu kimia di dunia Islam berkembang pesat dalam era keemasan Islam, yaitu pada abad ke-10 hingga abad ke-13. Ilmu kimia dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu bagaimana perkembangan ilmu fisika di masa kejayaan Islam? Ilmu fisika berkembang pesat dalam peradaban Islam, dengan tokoh-tokoh seperti Al-Haytham dan Al-Biruni memberikan kontribusi signifikan. Mereka mengembangkan metode ilmiah, mengamati fenomena alam, dan mengembangkan teori-teori fisika, seperti optik dan kecepatan cahaya. Pengaruh ini kemudian diwariskan dan dikembangkan lebih lanjut di masa kejayaan Islam. Asal-usul dan pembelajaran. Studi fisika dalam dunia Islam dimulai di Irak dan Mesir. Ilmuwan Islam mengembangkan fisika Aristoteles dari Yunani dengan penekanan pada pengamatan dan metode ilmiah. Tokoh-tokoh fisika Islam yang populer di zaman kejayaan Islam. Al-Haytham menyusun teori optik dan membuktikan benda langit mengikuti hukum fisika yang sama dengan benda di bumi. Al-Biruni mencari viskositas air dan membuktikan kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Tokoh-tokoh Islam mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu fisika seperti Al-Haytham adalah tokoh sentral dalam perkembangan optik dengan karyanya Al-Manazir. Di bidang astronomi, ilmuwan Islam juga memberikan kontribusi penting pada astronomi dengan penelitian tentang gerak benda langit. Dalam bidang metode ilmiah, mereka mengembangkan metode ilmiah yang lebih kuat dengan penekanan pada pengamatan, eksperimen, dan analisis.
Sekian dari sisa peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.